Recording in progress. Sebelum kita mulai, saya akan cek terlebih dahulu partisipan yang sudah gabung di dalam Zoom ini. Saya lihat di angka 350-an, masih separuh kurang ya. Jadi mohon izin untuk menunda sesaat, barang 5-10 menit baru akan kita mulai briefing pada sore hari ini. Terima kasih. Recording stopped.
Recording in progress. Sudah pukul 15 lebih 10 menit, jadi sudah mundur 10 menit dari waktu yang dijadwalkan, yaitu pukul 3 kita mulai briefing. Saya awali dengan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih pada kali ini saudara semua sudah bergabung bersama kami Panitia Wisuda Universitas Gunadarma tahun 2024. Saya selaku State Manager akan memandu jalannya briefing pada sore hari ini. Sebelum saya mulai, ada informasi yang sifatnya hanya stressing atau penekanan bahwa beberapa waktu yang lalu kami sudah memberikan informasi kepada para calon wisudawan bahwa wisuda yang sedianya tanggal 18 Februari 2024 diundur menjadi tanggal 22 Februari tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya informasi yang tidak kami duga sebelumnya, bahwa dari pihak balai sidang yang tentunya berikan informasi dari pihak kepolisian bahwa izin penyelenggaraan kegiatan 7 hari sebelum pemilu dan 7 hari sesudah pemilu itu belum diperkenankan, sehingga yang tadinya direncanakan tanggal 18 mau tidak mau diundur ya, dan paling cepat alhamdulillah kita dapat tanggal di tanggal 22 dan izin dari aparat keamanan sudah kami dapatkan. Jadi insya Allah sudah aman, tanggal 22 nanti kita bisa melaksanakan upacara wisuda. Nah, hanya saja karena adanya dampak pengunduran waktu ini, nanti jika saudara menerima buku wisuda di mana covernya masih tertanggal tanggal 18, itu mohon dimaafkan ya, karena sudah tidak ada waktu lagi kami untuk melakukan pencetakan ulang begitu, karena itu juga sudah dicetak sebelumnya jauh-jauh hari di tanggal 18. Oke. Selanjutnya, agenda pada sore hari ini secara garis besar itu ada 2 kegiatan atau 2 rangkaian. Yang pertama, seperti wisuda sebelumnya, bahwa kalau akan diselenggarakan wisuda, pasti ada satu kegiatan juga yang mengikuti di dalamnya, yaitu Career Days. Nah, Career Days itu rangkaiannya nanti ada presentasi dari perusahaan yang sebentar lagi akan kita ikuti, dan juga nanti Career Days-nya itu sendiri, di mana beberapa perusahaan akan membuka booth rekrutmen ya di kampus, yaitu di kampus D, Jalan Margonda Raya nomor 100 di gedung 4 lantai 1. Nah, setelah itu baru kita masuk ke acara briefingnya ya, inti acaranya itu briefing wisudanya. Itu kira-kira agenda pada sore hari ini. Langsung saja kita masuk yang pertama, rangkaian Career Days, yaitu presentasi dari perusahaan yang berpartisipasi. Nah, untuk memandu jalannya presentasi dari perusahaan dan mungkin juga informasi-informasi lain terkait dengan Career Days, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Reni. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bapak Dr. Budi Prijanto. Selamat sore adik-adik calon wisudawan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa Ibu Krisanti dari PT Dwi Data Talenta Prima atau Talio sudah hadir di sini ya. Selamat sore Ibu Krisanti. Ya, selamat sore Ibu. Kedengaran Ya. suara saya? Kedengaran jelas Ibu. Ya. Baik, adik-adik, saya panggil adik-adik aja ya. Adik-adik wisudawan wisudawati. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Budi Prijanto, setiap kali ada wisuda pasti ada kegiatan yang mengikuti, dan itu selalu kami rangkaikan dengan kegiatan mempertemukan alumni dengan industri ya.
ya. Jadi supaya juga cepat ya tersalurkannya alumni Gunadarma, jadi waktu tunggunya juga jadi sangat singkat. Nah, jadi untuk Career Day kali ini yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7, jadi Senin besok sampai dengan hari Rabu, ya, kami sudah undang 10 industri atau perusahaan yang akan join, yang akan bergabung dengan Career Day Universitas Gunadarma. Ya, nanti diantaranya ada PT Bank MNC International Tbk, kemudian ada Paros, PT Paros, kemudian PT Bosnet Distribution Indonesia, ada PT Sari Teknologi, ada PT Moras, kemudian ada Sawu Segar, BCA Insurance, kemudian juga ada PT Tadio atau Dwi Data Talenta Prima ya. Jadi nanti teman-teman semua, adik-adik alumni ya atau calon wisudawan-wisudawati, kami harapkan pada saat mengambil undangan wisuda, adik-adik nanti bisa mampir ke lokasi Career Days di gedung 4 lantai 1, tepatnya di lobi di dekat lift ya. Nanti agak masuk ke dalam di ruangan yang agak dalam lagi. Adik-adik bisa datang ke lokasi tersebut dan tidak mesti harus misalnya, Bu, saya dapatnya tanggal 7 nanti baru ngambil wisuda, ambil undangan. Adik-adik boleh datang di tanggal 5 dan 6 ya, karena nanti tanggal 5 dan 6 juga sudah ada perusahaan yang melakukan interview dan psikotes ya. Jadi boleh mencoba di hari pertama kedua ya datang, kemudian nanti baru hari ketiganya misalnya dapat jadwal ambil undangan ya datang lagi untuk ambil undangan ya. Jadi boleh bebas. Dan kemudian perlu saya sampaikan juga kegiatan ini terbuka untuk umum ya, jadi bukan cuma untuk lulusan Gunadarma saja. Jadi kalau misalnya ada saudara, adik atau kakak atau sanak saudara yang masih membutuhkan pekerjaan gitu ya, yang masih mencari-cari pekerjaan yang pas, boleh silakan juga ikut ya di kegiatan tersebut. Dan free, kegiatan ini free ya, jadi tidak dikenakan biaya. Tinggal pakaian rapi aja, datang dengan pakaian rapi, sopan, dengan membawa CV ya, cukup CV saja. Baik, nah hari ini kalau tadi di sesi pagi dan siang sudah ada beberapa perusahaan juga yang presentasi, karena mohon maaf dibatasi ya karena keterbatasan waktu, jadi kita maksimalkan gitu untuk satu sesi itu 3 perusahaan saja yang presentasi. Nah, di sore ini ada PT Dwi Data Talenta Prima atau Tadio yang akan melakukan presentasi. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Krisanti ya, marketing dari PT Tadio, untuk memulai presentasi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ren. Maaf Bu, boleh coba co-hostnya satu lagi? Soalnya saya ada 2 akun. Iya, atas nama siapa Mbak nanti biar hostnya? Sama. Oh, sama. Oke. Sudah terdengar jelas ya Bu? Oke. Thank you kepada Ibu Reni dan juga Bapak Budi dan juga seluruh panitia dari Universitas Gunadarma, dan juga selamat sore kepada semua calon wisudawan yang nanti bakal graduate juga, bakal wisuda di bulan Februari. Perkenalkan, saya Krisanti dari PT Dwi Data Talenta Prima atau Taldio, yang dimana mungkin kalau misalnya ini kali kedua kita yang bakal ikut Career Days gitu ya di Gunadarma, karena saat waktu lalu tahun kemarin kita juga pernah mengisi di acara tersebut gitu. Nah, ini saya izin menyampaikan untuk company kita itu seperti apa dan juga service kita itu bagaimana gitu ya, yang bisa membantu dan juga support karir teman-teman ke depannya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, layar saya udah terlihat ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, jadi sedikit berbeda mungkin teman-teman yang udah ikut penjelasan company sebelumnya gitu ya, kalau mereka banyak loker gitu ya. Tapi kita juga bakal ada loker juga yang teman-teman bisa langsung apply di job portal kita. Nah, mungkin sebelum saya jelasin juga Taldio itu apa gitu ya.
Nah, di sini Talgio ini adalah semacam learning yang dimana kita itu membentuk sebuah visi gitu ya. Kita ingin mengkoneksikan talent-talent ke dunia karir. Jadi kita sebagai jembatan teman-teman untuk membentuk karir impian mereka, untuk menggapai impian mereka dengan berbagai macam support. Nah, kita mempunyai tagline, Empowering and Connecting Digital Talent. Kita berdiri sejak tahun 2021, which is sudah kurang lebih 3-4 tahun, dan kita berlokasinya di Jakarta. Kemudian ini semacam flow gitu ya teman-teman ya, empowerment proses kita bagaimana cara kita mensupport teman-teman talent gitu ya. Di kita itu nanti bisa mengidentifikasi talent itu bagaimana sih skillnya dan personality-nya. Nah, kemudian nanti kita bakal provide juga berbagai macam kebutuhan mereka, personalized skill-nya bagaimana, biar bisa support sesuai dengan match, sesuai dengan job deskripsi gitu. Kemudian kita juga bisa mencocokkan nih talent yang tadi itu cocoknya kerjanya di bidang apa sih, gitu, yang relevan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya talentnya udah ready, sudah sesuai semua, dan juga nanti bakal mendapatkan layanan untuk bimbingan career seperti skill dan juga knowledge share seperti itu. Nah, ini beberapa produk kita teman-teman. Kita ada 4 service yang kita tawarkan gitu ya, yang teman-teman bisa coba nih. Itu bisa sangat membantu teman-teman support dalam hal karir gitu ya, menggapai karirnya gitu. Yang pertama kita ada Talgio Job Search. Nah, di sini itu kita adalah job portal teman-teman. Jadi nanti kita ada banyak job-job yang ada di Talgio ini. Dari hiring partner kita, mereka put lowongan gitu ya di platform kita di Talgio. Nanti teman-teman bisa coba cek gitu ya, loker apa sih yang lagi ada itu di platformnya Talgio, dan teman-teman bisa langsung apply. Kemudian kita juga ada Talgio Technical Assessment atau OASIS. Nah, mungkin teman-teman yang dari jurusan teknik informatika di sini relate nih sama hal ini, karena mungkin sering dengar gitu ya, Technical Assessment OASIS. Kita juga ada hal itu. Kemudian kita juga ada Talgio CV Generator. Nah, ini buat semuanya gitu ya, kalau misalnya masih struggling membuat CV yang ATS tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa coba pakai, dan ini free. Kemudian kita juga ada yang namanya Talgio Match AI. Nah, ini produk kita yang terbaru. Jadi nanti kita menggunakan tools yang AI yang untuk mencocokkan gimana sih kebutuhan teman-teman, CV-nya itu yang di-analyze, di-identify apa yang perlu di-improve, apa yang menjadi kecocokan di bidang pekerjaan, itu nanti teman-teman bisa tahu. Kayak gitu. Jadi saya bakal jelasin satu persatu produknya setelah ini. Nah, yang pertama teman-teman, yang job portal tadi kata saya job search. Jadi kita mengkoneksikan talent dengan career yang ada, dengan lowongan yang ada di bidang tech. Jadi Talgio ini khususnya lokernya di bidang tech teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di pojok kanan atas, itu adalah contoh yang teman-teman bisa apply kerja. Nanti teman-teman silakan aja scan QR code yang ada di bawah. Nanti teman-teman langsung terhubung ke lowongan-lowongan yang ada di Talgio. Jadi nanti silakan untuk berkunjung ya ke websitenya Talgio, langsung scan QR code-nya aja. Nah, kemudian kita juga ada Talgio OASIS, yang dimana ini kita menyediakan platform untuk teman-teman mentes technical skill teman-teman tuh sampai mana sih. Nah, ini mungkin lebih cocok untuk teman-teman yang jurusan teknik informatika kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini kita juga udah ada yang namanya CV Generator yang ATS friendly, karena sekarang company maunya ATS semua gitu ya teman-teman ya. Jadi kita emang support di hal tersebut. Nah, jadi nanti untuk fitur ini gratis ya teman-teman ya. Job portal tadi juga gratis. Jadi kita emang masih gratis saat ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman membuat CV yang ATS ini gampang banget. Tinggal melengkapi profil aja. Nanti teman-teman tinggal pilih template-nya mau kayak gimana. Contohnya ada di kanan atas itu. Teman-teman bisa langsung kebentuk, generate secara otomatis CV yang ATS kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi gimana layoutnya, gimana apa ya yang harus aku masukin di CV, bingung deh gitu. Nah, itu nggak usah pusing lagi karena kita sudah menyediakan field yang tinggal teman-teman isi aja seperti itu.
yang namanya Match AI. Seperti yang saya bilang, kalau AI sekarang kan udah mendunia banget ya, pasti teman-teman yang informatika juga udah paham. Di luar informatika juga mungkin udah sering lah dengar gitu ya di Google, browsing gitu-gitu ya. Jadi kita mencoba menggunakan AI ini untuk karir. Jadi kita mencoba membantu teman-teman ngecek, menganalisis sisi teman-teman itu udah bagian mana sih, cocok kerja di bagian apa sih gitu ya. Terus apa sih yang perlu diimprove gitu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menggunakan tools ini, teman-teman itu bakal mengetahui key match teman-teman itu apa, experience yang relevan itu bagaimana, dan juga gap analisisnya. Dan juga nanti ada hal-hal yang teman-teman bisa coba improve. Jadi ada area of improvement. Nah, ini bisa teman-teman langsung scan QR code-nya aja, nanti langsung sambung ke websitenya yang Match AI. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, aku cocok nggak ya kerja di loker yang ini? Nah, teman-teman bisa langsung menghubungkan. Jadi Saldio Match AI ini bisa langsung mencoba job yang ada, lowongan yang ada gitu ya, dicocokkan dengan CV-nya teman-teman. Jadi kayak bisa mengkonekkan gitu loh. Jadi apa yang perlu diimprove, jadi kan chance untuk teman-teman screening CV-nya itu bakal lebih gede kalau memang misalnya related gitu. Nah, kita juga nanti bakal ada di tanggal 5 sampai 7 Februari, teman-teman, which is di hari Senin sampai hari Rabu gitu ya. Situ teman-teman bisa konsultasi karir, dan juga teman-teman bisa bedah CV secara gratis. Nanti bakal ada 4 orang yang bakal menghandle, teman-teman bisa lihat di layar. Ada Angla Riri, Aurelia, Teresia Dia, dan juga Indah Destika. Nah, beliau-beliau ini memang sudah pasti di bidangnya masing-masing, ada yang di bidang marketing, ada yang di bidang produk, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa langsung konsultasi secara langsung on-site ataupun online nanti dengan mereka. Nah, itu di pojok kanan atas ada QR code-nya. Teman-teman silakan daftarkan diri teman-teman dulu di sana. Dan ini gratis ya teman-teman ya, tidak dipungut biaya apapun. Seperti itu. Nah, kita juga ada Instagram teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau follow boleh banget. Kita juga ada LinkedIn, teman-teman boleh coba connect gitu ya. Nah, teman-teman thank you banget yang sudah mendengarkan, dan juga ini mungkin ada satu lagi pesan gitu ya, titipan. Kalau kita ada brand partner juga teman-teman, namanya @coding_id. Jadi teman-teman di sini yang informatika juga pengen tahu bagaimana sih coding itu. Jadi kita lebih ke bootcamp teman-teman, kita ada bootcamp yang ada job garansinya. Teman-teman bisa coba cek @coding_id. Dan situ kita ada bootcamp, terus ada online course juga yang belajarnya pakai learning video. Tapi kalau bootcamp kita belajarnya intensif beberapa bulan, nanti ada job garansi. Kalau misalnya teman-teman berkunjung ke website, nanti bakal langsung bisa cek ke admin juga kalau misalnya mau tanya-tanya kayak gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Thank you teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada Bu Reni. Ya, terima kasih Mbak Krisanti. Baik, adik-adik wisudawan-wisudawati, apakah ada pertanyaan? Kami buka untuk sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Karena nanti Saldio juga akan buka konsultasi ya, Krisanti ya, tanggal 7, di tanggal 7. Ya, betul. Nanti ada ruangan khususnya, tanggal 7 juga bisa datang. Ya, dari tanggal 6 sih, tanggal 6 sudah standby juga di kampus ya, cuma nanti Iya, betul. untuk spesial di tanggal 7 tuh nanti ada ruangan khusus yang mungkin nanti akan ada jadwal tersendiri untuk mungkin konsultasi atau ada penjelasan lain dan lain sebagainya. Monggo silakan yang ingin bertanya, saya buka untuk sesi tanya jawab. Ayo, ada yang ingin bertanya? So, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin nanti silakan tanggal 5 Senin ya, hari Senin sampai dengan Rabu, silakan datang saja ke booth-nya di Margonda ya. Gimana, adakah yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas ya? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, nampaknya tidak ada, ini sudah kesorean atau bagaimana ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada
mungkin buat dari teman-teman Nabil. kalau misalnya ada yang mau bawa CV-nya secara di print gitu ya, tadi kan kata Ibu Reni boleh bawa CV. Nah, kalau misalnya teman-teman CV-nya mau di print, dibawa, dikonsultasikan nanti pada saat tanggal 5 atau sampai tanggal 7, itu boleh juga. Nanti bisa kita langsung bedah gitu aja. Oke, itu aja Lebih sih, Bu. enak lagi tuh ya, jadi diperbolehkan tuh betul. kalau ada yang bawa CV terus mau dikupas tuntas ya bagaimana membuat CV yang baik, yang menjual gitu ya, bisa dikonsultasikan Iya. itu dengan Taldio. Betul. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti akan dilanjutkan dengan acara briefing. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Krisanti. Sampai ketemu nanti di hari Senin ya, Bu ya, di Senin sampai dengan hari Rabu di lokasi. Ya, oke. Maaf, apa ini bisa untuk umum? Bisa. Tadi saya sampaikan ya, Mbak Siti Rohaila. Ini bisa untuk umum. Jadi kegiatan ini bebas ya, tidak hanya untuk Gunadarma saja. Tadi saya sampaikan boleh ajak tetangga, saudara, atau mungkin dari teman-teman ya. Tapi memang sengaja kami khususkan acara ini memang untuk alumni Gunadarma yang utama. Tapi kalau misalnya ada dari orang lain yang mau ikut gabung, nggak apa-apa, kami tidak masalah ya. Berbuat baik itu jangan tanggung-tanggung, berbuat baik ke semua orang ya. Oke, jadi boleh ya untuk umum acara ini ya. Sudah jelas ya Mbak Siti Rohaila. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Krisanti, terima kasih, sampai ketemu nanti di hari Senin ya. Baik, saya akan kembalikan ke Bapak Dr. Budi Grijanto. Namun sebelumnya saya jawab dulu, ini lokasinya nanti kegiatannya diadakan di Kampus D Margonda ya, di Kampus D Margonda di Gedung 4 lantai 1. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik ngambil undangannya itu di Gedung 4 lantai 1 di loket ya, di belakang. Nah, ini di depan di Gedung 4 lantai 1 yang ada liftnya itu ya. Jadi nanti adik-adik akan masuk lagi ke ruangan ya, ke ruangan yang agak dalam. Nah, lokasinya di situ ya. Nanti ada kurang lebih 10 perusahaan ya, nanti kurang lebih akan ada 10 perusahaan yang join dengan Gunadarma. Dari hari Senin itu sudah ada perusahaan yang melakukan interview dan psikotes ya, melakukan rekrutmen. Jadi silakan datangnya boleh bebas. Misalnya Anda dapat jadwal untuk ngambil undangan tuh di hari Rabu, terus mau ikut tes yang di hari Senin, monggo silakan datang dari hari Senin ya, dari Senin atau Selasa silakan datang. Jadi nggak mesti pas saat ngambil undangan saja ya. Ya, di depan masjid, betul, di depan masjid, gedungnya itu yang di depan masjid ya. Nah, itu sudah ada juga link dari Ibu Krisanti ya, yang mau ikut konsultasi, sudah ada linknya, silakan diklik linknya ya, di daftar ya di situ ya, di linknya itu sudah di share sama Ibu Krisanti. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Dr. Budi Prijanto untuk melakukan briefing wisuda. Dari saya cukup sekian, namun sebelumnya saya minta untuk on cam terlebih dahulu untuk sesi foto bersama ya, supaya ada apa. Oke, sip, di on cam dulu ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Budi Prijanto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Reni dan juga Ibu Krisanti. Tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan mulai briefing wisuda pada sore hari ini. Nah, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Reni dan Ibu Krisanti tadi ya, ini ada informasi buat kalian semuanya, perusahaan-perusahaan yang join ya atau ikut di dalam kegiatan Karir Day besok. Ada dari MNC Bank,
ada dari Global Infotech Solution, ada dari Paros Indonesia, Postnet Distribution Indonesia, Sari Teknologi Global, terus yang baru saja presentasi dari PT Dwi Data Talenta Prima atau Talbio, dari PT Sewu Segar Primatama, PT Mora Perkasa, PT Sino Pasifik Peralatan Indonesia, dan terakhir adalah PT BCA Insurance. Jadi tolong manfaatkan ya adik-adik semua kesempatan kali ini. Memang sengaja seperti Bu Reni ya, kita menyediakan fasilitasi agar ya tidak hanya saudara nanti lulus terus dilepas begitu saja, tapi diberikan sekali lagi fasilitasi untuk ya berkarir ya di dunia industri. Paling tidak kami bisa menyediakan 10 perusahaan tadi di dalam kegiatan job fair. Baik, langsung ke topik atau isu wisuda. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, ada pengunduran waktu ya dari tanggal 18 ke tanggal 22 Februari. Terus berikutnya saudara yang boleh mengikuti wisuda tentunya yang pertama sudah lulus, kedua sudah mendaftar, dan ketiga memang sudah menyelesaikan administrasi untuk mengikuti acara wisuda ya. Nah, nanti ketika wisuda saudara tentunya tidak sendiri, saudara akan didampingi oleh 2 orang. Jadi kami memberikan kelonggaran kepada saudara untuk didampingi oleh 2 orang. Boleh ibu bapak, ayah ibu, atau apalah gitu ya. Kalau tidak berkesempatan ayah ibu, ya mungkin saudara atau siapanya, silakan. Ini tadi karir D sudah disebutkan, dan ada kegiatan yang bersamaan dengan karir D, yaitu pembagian undangan wisuda. Nah, pembagian undangan wisuda sekali lagi bersamaan dengan penyelenggaraan UG Career Days, yaitu tanggal 5 sampai 7 Februari. Tempatnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reni. Nah, ini jadwal pengambilan undangannya. Yang hari Senin itu dikhususkan untuk fakultas atau program studi. Yang pertama D3 Bisnis Kewirausahaan, terus yang kedua S1 Ekonomi, yang ketiga S1 Komunikasi. Di hari Selasanya 6 Februari itu untuk Fakultas Teknologi Industri dan Psikologi. Dan di hari yang terakhir, hari Rabu 7 Februari, nanti ada dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Industri, baik yang S1 maupun D3. Terus ada dari Fakultas Sastra dan Budaya, ada dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, S2 Ilmu Kesehatan dan Farmasi, dan juga S3. Nah, misalnya saudara dari katakanlah teknologi industri mau datang hari Senin ikut karir D boleh, tapi pengambilan undangannya tetap sesuai jadwal ya. Demikian juga misalnya S1 Ekonomi sudah ambil undangan di hari Senin, tapi terus mau datang ikut karir D lagi di Selasa Rabu datang, boleh ya. Jadi sekali lagi terbuka. Nah, ini penting bagi saudara, dan saya sampaikan dengan penekanan bahwa yang wisuda pada kesempatan kali ini jumlahnya sangat-sangat banyak, tidak seperti biasanya, hampir mendekati 3.000. Karena jumlahnya sangat banyak, dampaknya adalah sesinya jadi bertambah dari biasanya. Ya, kalau kita lihat di tayangan ini, kita bisa menyimpulkan ya bahwa wisuda kita nanti ada 3 sesi. Saya sebut sesi pagi, sesi siang, dan sesi malam. Atau ada yang menyebut sesi 1, 2, 3 boleh. Nah, perhatikan jam mulainya ya. Ini jam mulai 8.30 untuk sesi pagi, jam 13.30 untuk sesi siang, dan 18.45 untuk sesi malam.
Ini jam mulai. Artinya apa? Kehadiran saudara diharapkan 1 jam sebelum jam ini itu sudah ada di tempat upacara, sudah siap. Ya, karena apa? Untuk pelaksanaan wisuda ini mesti butuh persiapan yang matang. Ya, tidak akan bisa mulai wisudanya kalau pesertanya belum datang. Misalnya sesi pagi karena peserta telat molor, sesi siang akan molor pasti begitu ya. Dan juga demikian selanjutnya sesi malam bisa jadi mulainya jadi lebih malam. Nah, ini kita tidak harapkan ya. Nah, terus mungkin saudara akan timbul pertanyaan, saya sesi pagi atau siang atau malam itu gimana Pak? Nanti akan terjawab ketika saudara sudah mengambil undangan sesuai jadwal yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi saat ini tentunya saudara belum akan tahu apakah diundangnya di sesi pagi, siang atau malam. Akan ketahuan setelah ambil undangan. Kira-kira seperti itu. Tuker-tukeran boleh nggak? Harapannya enggak, ya, karena akan menyulitkan panitia. Nah, ketika nanti saudara datang mengambil undangan, perhatikan betul di dalam undangan itu nanti akan setidaknya ada 2 isi amplop undangannya. Yang pertama undangannya itu sendiri, biasanya kan ada ya namanya undangan, layaknya undangan pasti ada kepada yang terhormat, orang tua, wali dan seterusnya, rektor Universitas Gunadarma mengundang dan seterusnya. Nah, yang kedua yang saya sebut sebagai kartu wisudawan. Nah, kartu wisudawan ini satu instrumen penting yang tidak boleh hilang, tidak boleh tidak dibawa ketika saudara sudah datang ke tempat upacara. Harus dibawa. Ya. Kalau undangan hilang, ya mungkin berurusan dengan panitia terkait dengan apa? Ya, orang tua mungkin nggak boleh masuk. Kalau kartu wisudawan, ya terkait dengan apa? Saudara nggak boleh masuk, nggak bawa, kan begitu. Ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti tadi, bahwa undangan itu berlaku untuk 2 orang, tidak termasuk saudara sebagai wisudawan. Jadi kalau di total ya 3. Karena yang undangan yang di atas ini nantinya akan dibawa gitu ya, saya arahkan gitu. Ini untuk dibawa orang tua atau pendamping ya. Kartu wisudawan ini dibawa saudara sendiri. Ya, jadi 2 plus 1 saudara. Terus berikutnya adalah anak usia di bawah 12 tahun dilarang masuk ke tempat upacara. Kalau diajak boleh Pak, boleh, nggak apa-apa. Tapi masuk ke ruang upacara sebaiknya jangan. Ya kita tahu anak-anak, ya katakanlah ya ini asumsi kami 12 tahun ke bawah itu masih suka rewel begitu. Nah, takutnya di dalam ruangan rewel nanti mengganggu acara wisuda ya. Ada yang nangis gitu kan. Kalau jumlahnya banyak, nah itu kan repot. Udah 10 orang, 15 orang nangis misalnya, nah, mengganggu pastinya. Nah, yang berikutnya tadi, kan setelah undangan, itu ada rektor Universitas Gunadarma mengundang dan seterusnya. Yang kedua itu adalah kartu wisudawan. Nah, di dalam undangan itu yang kedua ada kartu wisudawan yang seperti ini. Ya, nanti di dalamnya saudara akan dapat, terus nanti sudah distempel pagi, siang, atau sore. Nah, itulah yang tadi saya bilang, saudara baru akan tahu ketika sudah ambil undangan. Ini kan, ini misalnya pagi, jadi ini ada namanya Seva Omar Bayhaqi, nanti dapat pagi. Nanti si Simon Sondak itu dapatnya siang. Nah, begitu. Itu akan kelihatan. Ya, kalau foto Anda nanti sudah dapat, nggak usah diambil di dalamnya gitu ya. Di dalamnya itu memastikan saja dari amplop undangan warnanya beda-beda. Pagi, siang, sore beda-beda.
Tapi kalau make sure-nya ya setelah diambil saja di dalam, ya. Oke. Nah, lanjut, ketika saudara sudah siap semuanya ya, siap semuanya itu saya yakin saudara pertama toga pasti sudah ambil, kedua undangan besok diambil, ya. Terus saudara tinggal persiapkan fisik mental gitu ya, di hari H untuk datang ke tempat upacara. Tolong toganya disetrika terlebih dahulu ya, dirapikan, karena kita tahu acara wisuda ini kan acara yang ya sangat sakral, sangat ya berkesan tentunya buat saudara semuanya. Ya silakan perform yang terbaik gitu kan, perform yang terbaik. Toga disetrika, baju di dalamnya itu juga disiapkan. Nah, baju di dalamnya apa saja yang harus disiapkan? Kalau laki-laki atau putra itu tolong ya pakai jas lengkap. Jas lengkap warna gelap. Pak, saya punyanya warna kuning, merah, biru. Oh, jangan dipakai dulu, nanti dikira kampanye. Karena kan sekarang lagi musim, ya. Pakai yang warna gelap, hitam, abu-abu, biru tua, coklat tua, hijau tua, terserah. Ya, yang ya mungkin saudara sudah punya gitu, warnanya gelap dipakai saja. Ya, dasi menyesuaikan, sepatu menyesuaikan, ya. Jadi sekali lagi itu pakaian dalamnya untuk yang pria, terus yang wanita pakai pakaian nasional. Anda sudah paham lah ya. Biasanya kan pakai kebaya, terus bawahannya itu kain. Kalau pakai sepatu, tolong sepatunya haknya jangan terlalu tinggi, karena nanti ketika prosesi kalau haknya terlalu tinggi, hak sepatunya ya tentunya mengganggu ya, jalannya jadi pelan banget. Kami sarankan untuk tidak digunakan 3 cm, 5 cm, it's okay. Ya, kalau pakai rok gimana Pak? Rok tidak diperkenankan, apalagi rok yang menjuntai. Itu kadang menjadi hambatan tersendiri buat kalian juga. Ya, itu kira-kira persiapan pakaiannya. Terus pada hari H yang sudah ditentukan saudara datang ke plenary hall, nanti Balai Sidang Jakarta, tepatnya di ruangan plenary hall. Anda masuk dari lobby itu udah lurus saja. Nah, lurus saja nanti, ya mohon maaf saya gambarkan kurang lebih seperti ini situasinya. Walaupun tentunya agak jauh berbeda dengan kenyataannya. Nah, nanti Anda masuk, saya tampilkan dulu secara lebih lengkap. Anda masuk sebagai wisudawan itu lewat pintu ini. Ya. Nah, orang tua atau pendamping itu silahkan naik ke tangga. Naik ke tangga. Nah, ke tangga atas ini. Nah, nanti di atas ini ada balkon namanya ya, sudah dikasih apa namanya kode sektor di sananya ya, A, B, C, D, E, dan F. Nah, ketika ambil undangan, itu di undangan, khususnya di bagian depan, oleh panitia sudah distempel A, B, C, D, E, atau F. Itu mengindikasikan bahwa orang tua saudara ketika sudah naik, duduk di balkon sektor mana. Nah, itu akan kelihatan di undangan. Ya, A, B, C, D, E, atau F. Nanti ada panitia yang akan mengarahkan, ya, membantu orang tua atau pendamping yang lain. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini, saya ulang, ketika masuk ke lobby, nah ini kan kalau penjelasan saya ini kan jadi terpisah ya, antara kalian dengan orang tua, kan begitu ya. Kalian di bawah, orang tua di atas. Nah sebelum ini, mungkin kalian masih bersama-sama dari lobby ya, bersama-sama. Kalian sama orang tua berdua atau pendamping yang lain, Anda masuk ke lobby. Nah, sebelum di titik berpisah sini, Anda sebaiknya mendatangi meja registrasi, walaupun tidak untuk registrasi, karena registrasi sudah dilakukan di kampus. Ya, terus untuk apa ini? Ini untuk mengambil buku undangan. Buku wisudawan. Dari tadi bicaranya undangan, jadi keselip ya ngomongnya ya. Jadi Anda ambil dulu ini buku wisuda di meja ini. Nanti ada petugas. Caranya gimana? Tunjukkan aja undangannya. Ya, nanti sama panitia undangannya akan distempel, sudah ambil buku. Tentu
tentunya setelah bukunya diserahkan ya ke saudara. Nah, buku itu nanti di dalamnya insya Allah ada foto saudara sebagai kenang-kenangan. Nah, baru setelah itu Anda boleh masuk. Kalau wisudawan ke kiri, masuk pintu sini, orang tua naik. Terus gimana di pas persimpangan sini, di persimpangan ini, mohon maaf, ya, orang tua bawa undangannya, kalian ambil kartu undangannya. Jadi di dalam undangan itu kan tadi ada kartu ya. Nah, kartunya Anda bawa sebagai pas masuk ke sini. Orang tua bawa undangannya sebagai pas masuk untuk naik ke atas. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, terus nanti kalau acara selesai, ini pintu keluarnya di sini. Ya, orang tua turun, kalian keluar. Ini orang tua turun, kalian keluar di sini. Nah, harapannya nanti akan ketemu dengan orang tua di sini. Itu gambaran yang pertama yang perlu kami sampaikan. Next. Ini di dalam, setelah saudara masuk, tadi ya dari pintu bawah, sebelah kiri tangga naik, nanti di acara, di tempat acara itu sama panitia sudah dibuatkan kursi berkelompok-kelompok seperti ini. Ya, ini kita sebut paling kiri kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelompok. Kalau misalnya saudara dapat sesi 1 tadi sesi pagi ya. Nah, sesi pagi, terus saudara ekonomi misalnya, S1 ekonomi. Udah, duduknya Anda bisa milih di sini. Kelompok 1 atau kelompok 2. Ini udah di-plotting sama panitia, ya. S1 FE itu udah di kelompok 1 dan 2. Kalau saudara S2 pasti di kelompok 1. Ya. Terus Anda FTI, Anda bisa pilih di kelompok berapa nih? 3 dan 4. Begitu seterusnya. Ya. Pak, saya itu orangnya lupaan, Pak. Ingat-ingat informasi semacam ini, takutnya nanti lupa. Ya, jadi saya duduknya salah gitu. Jangan khawatir. Karena apa? Kalau sudah kumpul barang ya satu baris gitu ya. Ini kan nanti terdiri dari baris-baris ya, ada kursi-kursi. Di sini nomor 1 kursinya sampai ke 8. Nanti bawahnya 9 sampai 16 dan seterusnya lah begitu ya. Ke belakang sana. Coba kalau Anda datang. Ya. Asal Anda tidak buta warna, lihat aja. Oh, yang sama atributnya seperti saya warnanya itu di sebelah mana? Oh, saya ungu. Oh, cari aja yang ungu. Nah, terus Anda pilih yang di sini duduk. Udah sama. Asal udah satu atribut ya warnanya, udah duduk aja di kelompoknya pasti benar, nggak nyasar. Seperti itu. Jadi nggak terlalu perlu diingat-ingat di kelompok mana. Ini sebagai informasi saja. Next, kalau di sesi 2 tidak berbeda jauh, ya. Hanya saja nanti di sini ada fakultas sastra. Ya. Ya, nih sastra nggak ada kan, psikologi ada dan seterusnya. Kalau sesi malam atau sesi 3 begini, hampir mirip juga. Karena memang sudah menjadi kebiasaan kami untuk setting kursi apapun kondisinya, maksudnya jumlah wisudawanya begitu, itu diusahakan tidak berubah jauh antar sesi 1, 2, dan 3. Karena kalau berubah jauh, nah itu akan repot, makan waktu setting ulang tempat duduk. Itu yang kadang bisa menimbulkan acaranya menjadi molor ya, mundur karena harus disetting ulang begitu. Kita sudah terbiasa sehingga ya settingannya dibuat tidak dominan berubah, 90% tidak berubah ya. Nah, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit prosesi nantinya ketika wisuda berlangsung. Ada satu instrumen penting yang tadi juga sempat saya singgung, yaitu kartu wisudawan. Untuk apa? Nanti di sini akan saya jelaskan lebih detail. Saya ulang, pertama kali saudara datang sebelum berpisah dengan orang tua, first step saudara datang ke meja, apa itu namanya,
registrasi untuk ambil buku wisuda. Ya, diilustrasikan seperti ini. Nah, setelah itu Anda berjalan, Anda berpisah sementara, orang tua naik membawa undangan, Anda masuk ke ruang upacara lewat pintu sebelah kiri tangga dengan membawa kartu pas masuknya adalah kartu wisudawan. Kartu wisudawan terus Anda duduk. Ya. Tunjukkan kartu wisudawan Anda duduk, tapi ya duduknya jangan begini. Apalagi pakaiannya seperti ini, ya. Nanti menghebohkan situasi kondisi wisuda, ya kan. Nah, kartu ini kartunya tadi juga sudah, kalau saudara perhatikan yang di slide sebentar. Slide berapa tadi kartu ya? Ini kan. Nah, ini. Nah, kartunya bentuknya begini nih. Nah, ini kan ada, kalau saudara perhatikan, ada kelompok. Ini kelompok, ada nomor kursi, ada isian begitu ya. Nah, dua ini nanti diisinya pada saat di tempat upacara sana, di balai sidang. Kalau kelompok tadi ya, sesuai yang penjelasan saya di mana bagian yang, nah ini, nanti tulis aja Anda duduk di kelompok berapa misalnya ya, kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Nah, terus nomor kursi. Nah, nomor kursi ini penting. Ya. Ini diisi ketika saudara sudah duduk. Ya, sudah duduk. Nih, tadi kan saya bilang, misalnya contoh di sini ya, ekonomi itu baris pertama. Ini semua ya, tidak hanya ekonomi tok, maksudnya desainnya akan begini. Bangkunya nomor 1 di sini, baris pertama ya, sampai nomor 8. Berikutnya nanti nomor 9 sampai 16 dan seterusnya ke bawah. Nah, kalau misalnya saudara datang dalam posisi nggak yang pertama gitu ya, Anda bisa aja nanti diarahkan sama panitia duduk di sini. Nah, ini di nomor berapa? Nah, nomor itulah yang nantinya saudara harus tuliskan di kartu yang tadi ya. Yang di atas tadi. Ulang balik ya. Nih, nomor kursi yang tadi, misalnya sudah 18, misal. Gitu ya, berarti baris kedua paling kanan. Gitu ya, kelompok 2 misalnya gitu. Nah, kalau sudah ditulis begini, nanti pihak panitia dalam hal ini namanya bagian upacara itu akan mengumpulkan kartunya. Kartunya itu dikumpulkan. Ya, kartu wisudawan ini dikumpulkan. Kalau sudah diingat-ingat, maaf sekali lagi diingat-ingat, saudara tidak boleh pindah tempat duduk. Saya ulang, kalau sudah diambil oleh panitia kartunya itu, saudara sudah tidak boleh pindah tempat duduk. Kenapa? Karena kartu ini nanti akan diurutkan sedemikian rupa oleh bagian upacara, panitia lah begitu ya, yang selanjutnya akan disetorkan ke MC. Nah, nanti MC itu kalau manggilnya itu sudah based on urutan kartu ini, barisannya juga akan pas. Ini misalnya kan nomor 1 tadi ya, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya ke belakang. Ketika yang dipegang MC, ketika yang nomor 1 maju, ya nomor 1 ini yang dibacakan, kan dia ada namanya. Jadi match. Ya, si Eva, benar, yang pas di wisuda Eva. Terus nanti kalau yang nomor 2 Budi, ya betul, dia adalah pas nomor 2 Budi. Match, begitu. Makanya tadi saya sarankan, atau saya wajibkan, bahkan tidak saran lagi, setelah diambil kartunya jangan pindah. Karena kalau pindah itu akan kacau. Nah, yang pindah nomor 3 nih, biang keroknya misalnya ya, dia habis ke kamar kecil, balik lagi asal duduk di belakang gitu. Sudah, wassalam. Pasti barisan itu akan kacau. Ya. Kalau ada yang seperti ini, ya sebenarnya gampang kok, saya nyarinya nanti akan ketemu kok biang keroknya siapa ini. Kok pakai pindah
prosesi, MC akan memanggil, ya, misalnya ya, kepada para wisudawan Universitas Gunadarma yang berada di kelompok 2, dimohon berdiri dan dipersilakan menuju ke tempat pelantikan. Tadi kan baik tempat duduk dan nomor 1 sampai 8 gitu ya, pertama. Itu juga baris nomor 1 sampai 8 jalan. Terus nanti naik panggung, pas naik panggung akan dibaca oleh MC. Mereka yang diwisuda adalah Budi Prijanto, misalnya begitu. Nah, pas orang ini Budi Prijanto di depan Ibu Rektor atau Wakil Rektor yang akan mewisuda. Dan simbolisasi wisuda yang pertama adalah memindahkan kuncir yang ada di topi wisudawan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Maka saya menggambarkannya biar mudah dan saudara itu teringat terus. Yang harus dilakukan pertama kali setelah berada tepat di depan Ibu Rektor atau Wakil Rektor yang akan mewisuda, saudara harus tundukkan kepala. Sekali lagi, tundukkan kepala atau serahkan kepala Anda. Karena untuk apa? Yaitu tadi, dipindahkan kuncirnya, ya, dipindahkan dari kiri ke kanan kuncirnya, gitu ya. Nah, kadang ada yang GR, ketika ada Ibu Rektor atau yang mewakili akan mewisuda, itu kan kalau pindah kuncir pasti menjulurkan tangan toh, tangan Bu Rektor atau Wakil Rektor begini kan. Yang Anda lakukan bukan menyerahkan kepala atau menundukkan kepala, dikiranya ngajak salim, tangan Anda maju. Sudah wassalam itu. Salah, di foto jelek kelihatan. Cilakanya kadang ada tuh, ketika Ibu Rektor atau Wakil Rektor sudah mau minta kuncir begini, Anda sok kepedean dikira diajak salim, tangan Anda begini baru sadar, oh saya salah, harus nunduk. Nah, sudah nunduk, tangannya sambil menjulur, pas di foto, jelek hasilnya. Itu kesalahan fatal. Jadi ingat, pertama kali ketika sudah di depan Ibu Rektor atau yang mewakili, serahkan kepala saudara, pindahkan dulu kuncirnya. Nah, setelah pindahkan kuncir, boleh saudara salim. Nah, salim. Ini ketika COVID dulu kita nggak boleh salim ya. Masih awal-awal boleh luring, tapi COVID belum kayak begini ya, sudah free. Ini cuma kasih tanda hormat begini ya. Sekarang salim boleh. Nah, terus bergeser ke kursi sebelahnya, nanti terima tabung, terus salim lagi, terus jalan, terus balik ke kelompok semula. Agar lebih jelas nah ini layoutnya kira-kira. Nah ini kalau saya umpamakan, ini kelompok-kelompok tadi ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya lah sampai 7 tadi ya. Nah ini nggak cukup slide-nya, jadi cuma sampai 6. Nah misalnya di kelompok 3 saudara, nanti MC seperti tadi ya, akan memanggil wisudawan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi yang berada di kelompok 3 dimohon berdiri dan dipersilakan menuju ke tempat pelantikan. Ini baris nih, menuju ke sini ini. Nah, sampai di sini, ini ada panitia yang akan menjaga ritme ya. Jangan sampai nanti di atas panggung ini terlalu rapet ya, maka ada stoppernya di sini. Panitia mengarahkan nanti, oh kamu naik dan seterusnya. Nah, yang tadi saya singgung itu posisinya dari sini, ini pelantikannya. Nah, ini Bu Rektor atau yang mewakili yang akan melantik. Nah, yang perlu dilakukan apa tadi? Tundukkan kepala saudara, baru salaman. Setelah itu nanti geser ke kursi sebelahnya untuk menerima tabung ucapan selamat, salaman lagi. Ya, baru setelah itu, nah ini prosedurnya begini ya. Terus jalan di atas stage, turun lagi, masuk ke kelompoknya lagi. Nah di sini tadi saya singgung ya, pada saat ini akan ada panitia yang sudah siap mengambil gambar ketika saudara dilantik. Terus nanti pada saat saudara turun, di sini juga akan dipoto lagi. Ya, ini di bawah ya, di bawah sini. Nah satu lagi, di samping foto persis nanti ada panitia lagi,
selebaran. Selebaran ini tolong diterima saja. Jangan gengsi. Saudara mau masuk ke kampus Depok, suka ada yang ngasih selebaran gitu ya. Anda soal nggak mau, nggak usah gitu ya. Kalau itu yang terjadi, awas nanti kamu ngambil fotonya susah. Karena tadi ya, ini selebaran ini adalah nomor urut foto ini. Jadi ketika foto sudah jadi, ngambilnya enak, tinggal serahkan selebaran ini ke petugas. Nanti dilihat, oh nomor sekian, dia udah ngurutin hasil fotonya kan, tinggal diambil. Jangan nggak diambil sekali lagi. Nah setelah itu terus Anda masuk lagi ke tempat duduk dan tidak boleh duduk langsung ya, berdiri dulu sampai nunggu kelompok Anda ini semuanya selesai di wisuda. Nanti ada aba-aba dari MC bahwa saudara sudah diperkenankan untuk duduk kembali. Nah, itu kira-kira prosesi wisudanya. Nah berikutnya rincian biaya wisuda yang sudah kamu lakukan itu kira-kira ya untuk apa saja sih? Yang pasti untuk sewa gedung. Terus yang kedua adalah ya kamu sudah mendapatkan satu set perlengkapan toga. Terus nanti ada snack, tapi snacknya untuk orang tua atau pendamping, buku alumni. Terus ini yang tadi saya singgung, foto wisuda 3 buah. Jadi dari kami itu kan bekerja sama dengan vendor. Nanti vendor akan memfoto. Hasil foto kalau sudah jadi akan diumumkan, silahkan ambil di kampus Depok misalnya begitu ya. Nah ketika misalnya saudara ambil, Anda menemukan di situ kok ada katakanlah 7 foto yang di print, terus kamu diminta bayar, misal begitu ya. Kamu bisa tidak usah bayar, asal kamu bilang saya mau ngambil yang paketnya saja dari kampus 30. Jadi yang 4 nggak kamu ambil, itu udah free. Tapi kalau kamu mau ambil lebihnya, ya bayar. Gitu. Paham ya? Oke, kira-kira begitu. Berikutnya, di pembayaran wisuda itu sebenarnya sudah include pembayaran ijazah. Jadi sudah nggak ada lagi biaya pengambilan ijazah. Ketika ngambil ijazah, Anda cukup tunjukkan bukti bayar wisuda. Finish, bisa diambil. Bahkan mungkin ya di antar kalian sudah ada yang mengambil mengambil ijazah. Nah ini beberapa, saya nggak jelaskan panjang lebar, yang poin-poin penting saja. Ini ada gambar-gambar random begini ya. Ini apa maksudnya? Saya juga bingung. Yang pertama, kalau misalnya ada karena kondisi dan situasi, mungkin Anda sedang sakit, butuh ya penanganan khusus atau mengenakan kursi roda, nanti lapor ke panitia. Karena kan nggak mungkin nih kalau pakai kursi roda di wisudanya harus naik panggung, kan nggak mungkin. Biasanya nanti di wisudanya di bawah. Dan juga kami akan letakkan wisudawan ini di barisan terakhir, ya di satu kelompok begitu ya, di terakhir. Karena dia nanti wisudanya khusus di bawah. Jadi Bu Rektor atau yang mewakili yang akan turun dari panggung seperti itu. Ini pakaian wanita ya, tadi menggunakan kebaya atau pakaian nasional. Kalau pria ya jas lengkap. Undangan berlaku untuk 2 orang, ya kan. Dilarang membawa anak kecil karena kalau nangis bareng-bareng repot, ya kan. Ya, Pak, saya sarjana satu-satunya di RT saya mau ngundang rame-rame banyak orang, ya, jangan, ya kan. 2 orang saja tadi, ya. Terus Anda boleh senang, boleh gembira, tapi tidak berlebihan, lempar-lempar topi dan seterusnya. Terus apa lagi? Jika ada saudara atau pendamping saudara sakit atau nggak enak badan, segera hubungi kami, karena kami juga siapkan P3K, ada poliklinik ya, untuk penanganan pertama kalau ada yang sakit. Beberapa ini random lagi. Anda harus makan terlebih dahulu, jangan sampai nggak makan nanti pingsan. Harus tepat waktu, Anda nggak perlu bawa kameramen sendiri, ya. Orang yang mendokumentasikannya sudah ada kok dari kampus, ya kan. Terus ya pakai baju yang rapi dari rumah. Terus
jangan tunggu-tungguan, ini penyakitnya di situ tuh kadang. Sudah datang nggak mau masuk, Pak, saya mau nunggu temennya, dalam nggak mulai, ya. Makanya segala sesuatunya harus dilakukan dengan cepat, ya. Datang langsung sat masuk ruangan, gitu. Dan ketika sudah selesai, agar tidak saling mencari antara saudara dengan orang tua saudara, tentukan meeting point, ya. Titik ketemunya nanti di mana janjiannya? Oh, deket lift, deket toilet, oh di deket booth apa, begitu ya. Agar tidak ada laporan dari orang tua kalau anaknya hilang. Ini hal yang dilarang, cepat saja ya. Sudah nggak ada praktikum, nggak perlu bawa senjata tajam, nggak boleh bawa pengawal. Oh, tapi ini pernah kejadian ya, ketika di sortir kan yang pertama kali boleh masuk hanya 2 orang, ya. Di atas itu hanya 2 orang. Bukan berarti kita akan kaku dengan hanya 2 orang toh, ya. Yang pertama, demi keadilan, kan kursi terbatas, semua kita jatah 2 dulu, jadi semua dapat tempat duduk dulu, kan sudah adil tuh, dapat duluan. Coba kalau dari awal kita buka bebas, kasihan yang punya hak nggak dapat tempat duduk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan ngotot, Pak, saya udah jauh-jauh dari luar kota, luar daerah, mosok nambah 1 aja nggak boleh. Jangan ngotot, ini hanya pertama toh, sortir 2 orang demi keadilan. Nanti kalau acaranya sudah mulai akan masuk ke prosesi wisuda, ya, karena sebelum wisuda biasa pasti ada sambutan-sambutan, ya kan. Udah ngotot, dikasih masuk, baru dengar sambutan sekali, minta keluar, kan bikin kacau nih orang, kan bikin ribet gitu kan. Udah nanti aja gitu kan, wong nanti setelah sambutan itu selesai semua dan upacara wisudanya, prosesinya sudah akan mulai, kita akan buka lebar-lebar pintu itu, ya. Pada waktu itu ada kejadian yang memang ya bawa pengawal segala, ngotot dan seterusnya, ya, mohon pengertiannya, ya. Oke, tadi anak kecil nggak boleh dibawa, ya, nggak boleh apa ini namanya merokok, ya, dilarang merokok dan seterusnya. Ini gambaran lobbynya ketika sepi. Ini luar ya, ini parkiran, ini ketika masuk, ini kelihatan ada mobil-mobil kan, terus Anda masuk. Nah, ini buku nih tadi, ini ada meja ini untuk pengambilan buku wisuda. Jadi masuk, saudara boleh kesini dulu ambil buku wisuda, terus Anda lurus masuk sini lagi, nanti ada tangga naik sama pintu masuk wisudawan di sebelah kirinya tangga. Nah, ini ketika mengambil buku wisuda, terus di bagian dalam pemandangannya begini, yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini balkon nih, yang atas nih balkon, ya. Ini nanti ada sektor A sampai F. Di sini sudah terbagi dalam beberapa kelompok. Nanti ada identitasnya di 3B, KS1, seperti dan seterusnya. Ini perhatian buat yang pakai kebaya, pakai kain, ini anak tangganya seperti ini, ya. Jadi kebayanya jangan terlalu ketat, nanti susah naik turunnya. Atau tadi sepatunya jangan terlalu tinggi, haknya maksudnya. Nah, ini kan sudah terisi ya, tuh. Ini tadi balkon orang tua. Ini wisudawan nih di bawah ini. Oh, udah penuh nih, ya. Udah penuh wisudawannya. Kecuali bagian sini nih. Nah, biasanya memang kami suka sisain 1 baris atau 2 baris karena panitia juga butuh duduk, gitu ya. Terus ini di depan ini ada kursi VIP. Anda bisa lihat tuh yang di balkon tuh. Nih, ya, balkon ini kan penuh banget ini. Kalau nggak kita sortir 2-2 dulu kan repot, ya kan? Nggak adil nanti kita kena komplain. Ini ada satu momen di mana saudara diminta berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyi yang benar, ya, yang khidmat, yang keras. Jangan cuma lip sync. Lip sync itu cuma kayak mulutnya itu bergerak-gerak tapi nggak keluar suara. Hafalkan ya Indonesia Raya, ya. Nah, ini Indonesia Raya. Nah, ini yang benar nih. Coba ini ketika dipindah kuncirnya kan, tangannya nggak ikut naik kan. Ini kemarin ketika pas habis COVID, belum boleh salaman ya, kita pakai nunduk kepalanya.
Ini terima tabung, ini kembali yang benar ya, ini tuh. Tuh. Ini ada paduan suara yang nanti akan menghibur kita. Juga ada akademi band juga ya di samping paduan suara. Nah terakhir, Anda sebagai alumni juga diwajibkan untuk mengunjungi dan sekaligus mengisi portal atau web karir yang alamatnya ada di sini, tracer.gunadarma.ac.id. Nah ini sebenarnya penting karena apa? Ya tentunya kita ingin tahu ya bahwa kemampuan kita di dalam membekali mahasiswa itu siap kerja atau enggak, terus nanti juga waktu tunggunya berapa lama begitu ya, itu bisa mengisi di sini saudara. Atas kesadaran saudara mengisi survei ini ya tentu kami ucapkan terima kasih. Ini hiburannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang sampai sore hari ini. Mungkin saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya lewat chat, silakan. Apakah boleh melakukan selebrasi? Ya harusnya tidak ya. Nanti lempar-lempar topi dan seterusnya jangan. Ya, biasa saja. Ambil undangan bisa diwakilkan, bisa, asal itu ya tanda bukti pengambilan itu ya, barcode-nya itu diberikan ke yang tadi mau mengambilkan tadi ya. Mengambilkan siapa? Temenmu boleh ya, nggak harus ini ya. Sepatu menyesuaikan karena ini pakaian resmi ya, jas kan. Jadwal pengambilan toga sudah dari kemarin sudah dibuka terus ya, tiap hari silakan datang. Kemeja putih, lokasi wisuda itu di Jakarta Convention Center. Kalau orang tua sakit pakai kursi roda, lapor ke panitia cepat, nanti akan diberikan kursi khusus. Terus apa lagi nih? Sudah, sepatu sudah, jadwal pengambilan, kemeja warna sudah, lokasi, kursi roda orang tua, selebrasi tadi, terus pendamping wisudawan tadi diberikan snack ya, sudah. Diwakilkan tapi tidak sesuai jadwal ya, untuk kasus khusus karena kerja boleh. Kalau tukar jadwal wisuda diharapkan tidak tukar-tukar ya. Lokasi mengambil toganya di mana? Di kampus Margonda Depok ya, di kampus D, di gedung 3 lantai 1. Apakah perlu di print atau tunjukkan lewat HP saja? Print saja karena itu sebagai bukti fisik juga buat kami ya, untuk ngambil undangan. Jas warna gelap, tidak harus hitam. Terus apakah boleh pendamping masuk, ayah, ibu dan lain sebagainya? Tadi sudah saya jelaskan, 2 dulu. Setelah itu kan kami buka selebar-lebarnya, mau 5 orang, 6 orang boleh. Asal ada tempat duduk ya, untung buat kalian, kalau tidak ya berdiri paling gitu ya. Terus ada yang tanya, kebetulan ada diklat, mungkin sudah diterima kerja gitu ya, apakah bisa berpindah kloter tuh, maksudnya mungkin tidak di dua-dua gitu ya. Bisa, asal mengikuti prosedur dari awal ya. Anda daftar lagi seperti awal, nanti kan kita berikan kesempatan. Hanya saja untuk foto Anda di buku wisuda otomatis sudah tercetak di buku yang sekarang.
Paci silakan hubungi Pak Makmun ya untuk ngambil toganya, hubungi Pak Makmun. Toga bisa wakilkan juga. Kalau duduk untuk wisudawan bebas sepanjang dalam satu kelompok, terus nanti untuk duduknya orang tua atau pendamping asal di kelompok atau sektor yang ditunjuk di undangannya. Kalau sektor A, sektor B atau sektor C, yang penting duduk masuk sektor itu duduknya bebas. Makanya kalau datang duluan bisa milih tempat duduk, baik yang wisudawan maupun orang tua. Kalau wisudawan bisa diarahkan oleh panitia duduk di depan dulu. Kalau yang di atas di balkon, orang tua bisa silakan milih, datang duluan milih. Karena kalau agak telat biasanya dapatnya yang paling atas itu nanti kecil melihat state. Kalau jika terlambat gimana Pak? Ya asal tidak terlambat kebangetan ya. Kami juga nggak kaku-kaku aman ya. Cuman kita nanti akan treatment dengan memasukkannya itu satu persatu. Ya agak ketunda dikit tapi nggak apa-apa. Ijazah, sekali lagi ijazah bisa diambil kalau sudah jadi, karena kami juga saya nggak ngerti udah jadi atau belum kalian itu. Kalau udah jadi di bagian ijazah itu bisa diambil tanpa harus ikut wisuda, dengan cara apa? Menunjukkan bukti bayar wisuda, itu saja. Dan syarat lain lah yang di bagian wisuda yang tahu, saya nggak begitu paham. Kira-kira yang lain pertanyaannya hampir sama. Kenapa diundur? Sekali lagi kami juga kaget karena dapat surat dari balai sidang ya. Kita tidak bisa maksa, balai sidang tidak diizinkan oleh pihak kepolisian, dan surat resmi dari balai sidang juga sudah kami upload ya, mungkin saudara sudah baca. Pengambilan snack untuk pendamping nanti di atas ada panitia khusus. Pakai dasi, ya sebaiknya pakai dasi lah ya, secara resmi. Warna sepatu bebas menyesuaikan jas lah, baiknya gimana ya. Kira-kira itu kayaknya hampir mirip pertanyaan antara satu dengan yang lain. Rasanya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih demikian. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Kami mencoba bekerja keras panitia ya, tetapi kerja keras kami dari panitia tidak akan berarti apa-apa tanpa ada kerjasama dari saudara-saudara semua calon wisudawan. Kita tidak perlu gladi resik lagi, tidak langsung di hari H saja. Kita ketemu lagi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Recording stopped.